Presiden disumpahin. Iya, disumpahi oleh seluruh rakyat Indonesia. Syukurin. Hakim bola dari Oman itu nggak akan Bapak naikkan gajinya. Berarti Bapak tidak berbeda dengan Pak Jokowi dong. Saya tidak berbeda dengan Pak Jokowi. Alasannya, ya semua saya suka. Tapi yang paling saya suka nasi gorengnya Ibu Megawati. Yang di Jalan Teguh Umar itu. Betul. Nah, kadang agak pedes. Kadang agak nggak jelas pedes atau manis-manis asam. Tapi enak. Ya, lagi nunggu Zoom dari orang paling penting, orang nomor 1 di Indonesia, Pak Prabowo. Tadinya mau Zoom katanya. Tapi pastilah Pak Prabowo nggak pernah ingkar janji dan punya komitmen. Halo. Ini. Halo Pak Prabowo. Ya, halo Mbak Jiwo. Tadi telepon saya? Iya, 2-3 kalian saya telepon Pak Prabowo, tapi nggak terangkat. Pasti Bapak lagi sibuk, namanya juga baru upacara pelantikan presiden. Bukan. Itu bukan pelantikan. Itu cuma pengambilan sumpah presiden. Presiden disumpahin. Iya, disumpahi oleh seluruh rakyat Indonesia. Syukurin. Loh, kok malah disyukurin? Bagaimana ini? Bukannya didoain? Loh, syukur itu kan ada 2 Pak Prabowo. Ada syukur alhamdulillah atau syukur puji Tuhan. Ada juga syukur kapok mukapan. Nah, syukur yang tadi saya maksud itu syukur yang pertama. Syukur menyambut detik-detik kebahagiaan. Ya, sebetulnya waktu saya nggak angkat telepon Mbak Jiwo itu, saya memang sedang diambil sumpah, bukan dilantik. Sebab kan sekarang nggak ada lembaga tertinggi yang levelnya bisa melantik presiden. MPR zaman Orde Baru dulu melantik presiden, memang. Saat itu MPR adalah lembaga tertinggi negara. Sekarang, dengan Undang-Undang Dasar yang sudah diamandemen, tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Dulu MPR saking tertingginya bisa melantik presiden. Sekarang presiden terpilih cukup ditetapkan oleh KPU, lalu diangkat sumpahnya di depan seluruh 280-an juta penduduk Nusantara. Ya oke lah Pak Prabowo, nggak penting Bapak dilantik atau cuma disumpah. Pokoknya Bapak sekarang sudah jadi presiden saya dan seluruh rakyat Indonesia. Selamat Mr. Presiden. Terima kasih juga Mr. Presiden. Loh, yang presiden itu Bapak. Ya, you kan presiden juga. Masa? Presiden Jan Cukers. Hah? Bapak mengakui saya sebagai presidennya juga? Loh, saya kan mengikuti perkembangan you. Matur nuwun, berarti Pak Prabowo Jan Jukers juga. Atau sedikit banyak ya simpatisan Jan Jukers, iya kan? Bagaimanapun saya ini kan orang Banyumas. Banyumas kawasannya para jenderal. Legenda Jenderal Sudirman berasal dari sana juga. Saya pernah ke rumah Jenderal Sudirman dilahirkan. Wah, sekarang jadi museum. Waduh, dahsyat. Yang dahsyat itu saya atau orang Banyumas? Dua-duanya, bukan Jenderal Besar Sudirman saja. Tempe mendoan juga dari Banyumas. Juragan Mendoan juga dari Banyumas. Maksud you saya ini juragan mendoan? Bukan, Pak Prabowo Jenderal Mendoan. Bisa aja. Jenderal. Yup. Tari Lengger yang sekarang mendunia itu juga berasal dari Banyumas. Luar biasa. Tapi maksud saya, selain kawasan Jenderal dan Mendoan, Banyumas juga kawasannya orang yang ceplas-ceplos. Kawasan orang yang belakasuta. Kawasannya orang yang merah ngomong merah, hijau ngomong hijau. Itulah maksud saya, Mbah Jiwo. Karakter orang Banyumas itu dekat dengan karakter Jawa Timuran. Dekat dengan kawasan Jancu. Berarti Pak Prabowo bisa ngomong Jancu kan? Bisa kan? Jancuk. Kurang mantap, Jenderal. Jancuk. Nah, itu siap, Jenderal. Tapi ini saya ambil makna jancuk yang dari Mbah Jiwo loh ya. Jika dengan jancuk pun tak sanggup aku menjumpaimu, dengan air mata mana lagi akan dapat ku ketuk pintu hatimu. Mantap, jancuknya Jenderal Prabowo sudah sama mantapnya dengan Mendoan. Kalau dimakan saat hujan turun sore-sore. Dimakan jelang senja, pakai gerimis, pakai cabai. Waduh, cabai dari kecamatan Cilongok atau Beturaden. Wah, Presiden Jan Cukers malah lebih tahu kawasan cabai di Indonesia, di Banyumas, daripada saya yang Presiden Indonesia asal Banyumas ini. No. Cilongok dan Baturaden tadi saya sebut secara ngawur saja kok, Jenderal. Daripada saya sebut daerah Banyumas yang lain, misalnya Gedung Banteng.
Gitu. Kenapa? Ya, Kedung Banteng di Banyumas itu kan bukan gudangnya cabai buat mendoan, tapi tempatnya tinggal dalang senior almarhum Ki Sugito Purbocarito, ayahnya Mayang Sari, istrinya Bambang Triatmojo, putranya Pak Harto, kakaknya Titik Soeharto, Titik Prabowo, Titik Prabowo atau Titik Soeharto ya? Masih ingat? Halo? Ingat sama Titik Prabowo atau Titik Soeharto? Ya bukan, masih ingat sama Mayang Sari, istrinya Mas Bambang Triatmojo. Ya masih lah, hehehe, penyanyi. Ngomong-ngomong, kita ini mau wawancara apa sekarang? Wawancara soal apa ya? Yang pasti bukan soal politik, Jenderal. Ya nanya-nanya soal politik juga nggak apa-apa. Enggak lah, Jenderal Sungkan, saya mau nanya soal politik pasca pengambilan sumpah presiden ini. Kenapa? Ya kan Pak Prabowo sendiri bilang setelah pengambilan jadi presiden definitif sudah tidak ada lagi persoalan politik. Kita sudah bersatu, berpadu, bersatu dalam koalisi besar yang akan kita bicarakan ke depan adalah soal ekonomi. Itu. Iya kan? Oh ya, saya setuju. Loh, jangan main setuju dengan saya, wong itu bukan pernyataan saya kok. Itu pernyataan Pak Prabowo sendiri. Oh iya ya, hehehe, Cancuk. Jenderal. Yap. Omong-omong, saya terharu loh sama tekad Pak Prabowo untuk memperbaiki gaji dan remunerasi para hakim. Saat itu para hakim mendatangi Profesor Sumi Dasko, orangnya Bapak. Hakim-hakim curhat bahwa keputusan mereka adalah keputusan hukum, tapi gaji mereka tidak atas dasar hukum. Lalu Pak Prabowo telepon Pak Sumi Dasko. Profesor Sumi membuka suara HP, didekatkan ke mikrofon. Semua hakim mendengar. Banyak di antara mereka yang menangis, terharu. Banyak. Halo? Halo? Ya, Pak Prabowo? Halo? Wah, saya jadi ikut terharu kalau ingat itu. Jangan ingatkan aku akan hal itu lagi. Sedih. Ya, maaf tapi kalau di antara para hakim yang menuntut keadilan itu ada wasit Indonesia Bahrain, Ahmed Alkaf, apakah Pak Prabowo juga menyatakan hal serupa? Saya bilang semua hakim akan saya perjuangkan naik gaji, kecuali hakim wasit Indonesia Bahrain Ahmed Alkaf. Hakim bola dari Oman itu nggak akan Bapak naikkan gajinya? Bukan cuma tidak saya naikkan gajinya, dia akan saya penjarakan. Hehehe. Berarti Bapak tidak berbeda dengan Pak Jokowi dong. Saya tidak berbeda dengan Pak Jokowi. Alasannya? Pak Jokowi kesal sama wasit Bahrain Indonesia. Pak Prabowo kesal juga. Bedanya apa? Kalau terhadap hal-hal tertentu saya dan Pak Jokowi sama saja, kan nggak apa-apa. Ya, saya dan Pak Jokowi kan nggak harus selalu beda. Iya sih. Lalu omong-omong soal ekonomi. Seperti Pak Prabowo bilang, ke depan kita nggak usah debat lagi soal politik. Kita ngomong ekonomi saja. Gimana kalau saya mau nanya soal kuliner saja kalau gitu? Kalau nasi goreng, Pak Prabowo suka nasi goreng Kebun Siri Jakarta nggak? Halo? Halo? Yang antrinya panjang itu? Ya, atau nasi goreng yang di daerah Malang itu? Nasgor di Brigjen Katamso? Betul, wah Pak Prabowo kayak Barack Obama saja suka nasi goreng. Atau nasi goreng di Yosudarso, Jogja itu? Nasi goreng sapi Padmanaba? 100. Atau nasi goreng Pak Joko? Pak Jokowi, setahu saya Pak Jokowi nggak bikin nasi goreng. Bukan, ini nasi goreng Pak Joko yang di Salatiga itu. Oh, yang di Jalan Patimura itu. Betul. Ya, semua saya suka, tapi yang paling saya suka nasi gorengnya Ibu Megawati. Yang di Jalan Teguh Umar itu. Betul. Nah, kadang agak pedes, kadang agak nggak jelas pedes atau manis-manis asam, tapi enak. Apa nasi goreng Bu Mega nggak terlalu merah, Jenderal? Nasi goreng Bu Mega memang merah sih. Lebih merah dari nasi goreng Jawa Timuran. Tapi tak semerah-merahnya lapangan merah di Rusia. Kalau sama lapangan Tiananmen di Beijing, nasi goreng Bu Mega masih lebih merah nggak, Jenderal? Tapi setelah 100 hari kabinet Pak Prabowo nanti, apa kalau disajikan nasi goreng Mbak Mega, apa kabinet nggak terlalu merah? Hihihi, no comment. Saya kira wawancara hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Ini Mayor Teddy sudah dari tadi lirak-lirik saya terus. Bung Teddy itu masih mayor tuh, Jenderal. Kapan dinaikkan jadi letkol atau langsung kolonel Melati 3? Kan tiap hari dekat Pak Prabowo. Gak ada komentar. Oh oke, Jenderal, sehat selalu. Masih sering main sama kucing-kucingnya, Jenderal? Main sama Mika, Miki, dan Miko? Ya, setelah disumpahin jadi presiden Indonesia ini masih sempat nggak main sama Mika, Miki, dan Miko? Masih lah. Saya mencintai mereka. Jenderal, kalau menurut cucu saya hewan apa saja suaranya haum. Macan suaranya apa? Haum. Kucing haum. Kelinci haum.
Burung perkutut aum. Ini menurut Pak Prabowo masuk generasi jenis apa ya? Generasi apa ya? Tapi berarti cucu Mbah Jiwo itu suka macan. Suara hewan jadi haum semua. Dia generasi yang akan meneruskan cita-cita saya untuk menjadikan Indonesia sebagai macan Asia. Haum. 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 Terima kasih Pak Prabowo. See you.